naroha imana maramobi ate-ate dohot pikiran nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hata itu hata tuhita di minggu seksa gesimau lima nanenet siang sedamusa itu 12 mengkamai ayat 1 ayat 5 ujar kita semua kata Pak Yogi semua kata ini Tuhan tak habubukas misi Abram Rabdo Silot Siantano Agudalana Baga-baga Mingulata 5:7 Dungi nila Jehovah mantong si Abram bukas maho siantano hagudanganmu dohot siang hatubuanmu dohot siang bagas ni amam tutano si patudu honokku tuho kubaik peho gabe bangso nabulun jala paso-paso kumaho jala kabalokku kuarmu asa gabe pasu-pasu jala pasu-pasuku akka nama masu-masuho jala turukku akka nama buraiho jala dapotan pasu-pasu mahite-hiteho saluhut akka bangso nitani. Jadi bukas masih Abraham sohon nanilo ni Jehovah ibadah bukas ma do silot udur do ibadah marumur 75 tahun si Abraham dinabukasi ibadah siap Haran dungi diaraon si Abraham si Sarai jol manai do silot anak ni kahanai Rodi sude na sinamot samot nasida do jolwa akka na kinuhor nasida di Haran. Jadi bukas manasida laho utano Kanaan. Jadi duntol has nasida rodi tano Kanaan. Itu saatnya. Hadirin Tuhan, ini suatu peristiwa besar. Kalau kita lihat dari kisah penciptaan, Tuhan memilih menciptakan Adam dan Hawa secara personal. Itu rencana Tuhan secara personal dan secara umum. Sampai ke titik manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan kasih sayang. Lalu pada titik yang kedua, ada rencana Tuhan secara khusus, yaitu menciptakan membentuk satu bangsa, satu keluarga, satu bangsa. Dan ini secara personal, dan itu berlaku amalan kita semua sampai hari ini. Ada rencana Tuhan secara personal untuk pribadi kita masing-masing. Tetapi pada kisah sejarah iman, Tuhan membuat rencana secara komunal. Tadi personal komunal itu satu bangsa. Dimulai dari si Abraham. Abraham ini tinggal di tanah penyembah-penyembah berhala di Mesopotamia Selatan. Di situ suatu tempat banyak berhala-berhala yang besar. Dan di situ juga masih berlaku pembelian budak. Jadi kan doh siapa? Doh coba nanti doh masih yang dibeli, masa bisa beli? Nah,
dulu zaman perbudakan. Jadi orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, hidupnya bergantung, dan mereka menjual diri dan tenaganya dibeli oleh orang kaya menjadi budak, menjadi suruhan untuk tanah pertanian atau di rumah atau di kebun. Nah, ini rencana Tuhan secara komunal, yaitu melalui lewat personalnya si Abraham. Namanya bukan namanya aslinya Abraham sebelum berubah menjadi Abraham. Jadi di sini kita lihat peristiwa besar. Tuhan punya rencana secara komunal lewat Abraham. Lalu disuruhlah pergi ke satu tempat yang akan Tuhan tunjukkan, yaitu tanah Kanaan. Jadi jarak dari tanah Haran ke tanah Kanaan itu, kalau kita lihat di peta seperti di negara Irak itu, ya Mesopotamia Selatan atau negara Persia maju. Pergi ke tanah Yerusalem sekarang, Israel. Yang saya bayangkan. Dan memang di negara-negara Arab dulu kan banyak penyembah-penyembah. Dan di luar itu ada penyembah-penyembah. Nah, kata Abraham artinya Bapak yang dimuliakan. Jadi Abraham dipanggil beserta saudaranya yaitu si Lot beserta istrinya, dan juga si Abraham. Ada di sini dikatakan namanya 7 janji Tuhan untuk Abraham. Pertama, di sini dikatakan di ayat 2 itu bahwa Tuhan memberikan janjinya. Pertama, dikatakan di sana, aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan bisa bayangkan, dari satu orang yang agak kecil jadi besar. Nah, ini sungguh luar biasa janji Tuhan. Yang kedua, apabila di sini kita lihat di ayat 2 juga, kalau kita baca jelas dikatakan di sana, yaitu pasu-pasu dan murni siapa? Yang kedua, Tuhan memberkati personalnya si Abraham dan keluarganya. Istimewa sekali. Tadi kan bangsa yang menjadi bangsa yang besar, baik rumah dari bangsa dulu, pasu-pasu rumah itu yang kedua. Yang ketiga, Pabal ini dimakan keluarga mulai si Abraham gawe si Abraham perubahan. Ada perubahan bahwa Tuhan akan mengasyurkan anak keturunan generasi si Abraham sampai hari ini. Itulah negara Israel. Itu dimulai dari Abraham. Namanya masyhur. Orang-orang Yahudi semua kita semua dikasih Tuhan. Terkenal pencipta lampu, mesin uang, ya kan, Facebook dan seterusnya, penicillin, semua obat-obatan, teknologi canggih, semuanya dari orang keturunan Abraham, orang-orang Yahudi. Nama mereka menjadi masyhur, terkenal. Itu yang ketiga. Yang keempat, si Abraham gawe pasu-pasu. Lewat Abraham, dirinya jadi berkat. Dirinya jadi berkat, keluarganya jadi berkat. Banyak orang senang kepada orang seperti ini, bermurah hati, mau menolong, mau bergaul, mau kepada kebaikan-kebaikan. Yang kelima, pasu-pasu di Batano akan nama pasu-pasu si Abraham. Ini suatu janji. Yang kelima tadi, aku akan memberkati engkau. Dan barang siapa yang memberkati engkau, yang berbuat baik kepada engkau, kata baik, aku akan melipat gandakan kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik kepada engkau. Luar biasa kan? Kalau kita berbuat baik, itu portal, itu adalah tempat kehadiran dan kehadiran Tuhan
di dalam hati, jiwa, tubuh, roh. Yang keenam, turun di Debataro akan mengaburai. Siapa? Tuhan berjanji akan menghukum, akan mengutuk orang-orang yang menghina dan mengutuk engkau. Jadi orang yang mencoba membenci Israel, orang Yahudi, karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, karena kehadiran Tuhan di sana sudah menyatu Tuhan dengan bangsa Israel. Tapi salahnya Tuhan yang mereka sendiri. Sama seperti seorang anak kalau dia menyakiti orang tuanya, ibunya, bapaknya, karena seorang ayah itu menjadi bagian perwakilan Tuhan yang nampak. Jadi kalau anak menyakiti orang tuanya, ayah itu sama saja menyakiti Tuhan. Ayah cepat terjadi dampak yang buruk. Tapi sebaliknya kalau kita menghormati ayah ibu kita masing-masing, kita menghormati, dampaknya juga bagus untuk kita. Nah yang terakhir yang ketujuh, Marhites Abraham Israel selalu bangsa dapotan pasuk-pasuk, ayat 3. Jadi 4 ayat janji Tuhan. Itu yang 4 janji Tuhan di ayat 2, 3 janji Tuhan di ayat 3. Jadi 7 janji Tuhan. Artinya di sana dikatakan bahwa Tuhan punya rencana besar, dan itu terjadi, dan itu kita rasakan, kita saksikan sampai hari ini. Negara Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Makanya hati-hati kalau kita membenci ataupun mengutuk Israel, kita tidak kutuk. Tetapi dengan catatan, ada catatannya, tidak sembarangan jadi bangsa pilihan Tuhan. Alhamdulillah, pilihan Tuhan kan. Ada 3 catatan untuk menjadi bagian daripada rencana Tuhan secara komunal atau secara keturunan dari generasi ke generasi turun-temurun. Yaitu yang pertama, percaya penuh kepada Tuhan dan tidak ada keraguan. Abraham sebenarnya secara materi rugi. Dia meninggalkan rumah yang dia bangun, dia meninggalkan sistem kekerabatan, kehidupan di daerahnya, dia meninggalkan famili-famili yang lain. Lalu yang kedua, rugi, dia capek berjalan kaki banyak dan ikut hewan-hewan satu rombongan, arak-arakan, anak istri, suami dan saudaranya selok dan istri selok, 4 orang ditambah lagi budak-budaknya yang nanti untuk membawa logistik bahan-bahan makanan sampai ke tanah air. Tidak gampang, capek, makan energi, mungkin banyak keluhan. Tetapi karena percaya, Tuhan memakai alam semesta ini bagian daripada portal-portalnya, medianya. Jangkauan Tuhan luas. Jadi kita pun pada esok melayani pendidikan agama Kristen untuk anak sekolah minggu, belajar studi secara fisik tidak bisa. Tapi jangkauan luas untuk pakai media sosial juga ini, meskipun tidak maksimal, ada tantangan setiap anak beres, ada nyambung koneksi, tapi minimal sudah ada jangkauan Tuhan. Itu kita rasakan, itu kita alami. Jadi tidak ada keraguan. Caranya seperti itu. Yang kedua, taat dan tunduk dari awal sampai akhir atas bimbingan dan rencana Tuhan, firman Tuhan. Tunduklah. Ini syarat yang kedua. Dan yang terakhir, melakukan apa yang Tuhan katakan meskipun banyak pikiran. Dan untuk pikiran ni jolma tumibakon pikiran ni Tuhan. Dan untuk kata pikir ini, gak sanggup panggilan kita bisa melewati 365 hari bisa pikir. Kok bisa sampai hari ini? Bisa bertahan, bisa sehat. Kok bisa?
sekian tantangan untuk beban-beban itu, kayaknya nggak bisa. Nah, yang paling enteng kita syukur yang mana ketika kita tidur di malam itu 100% itu tindakan Tuhan yang melindungi tubuh jiwa kita, yang menganugerahkan nafas kehidupan kita, tinggal menikmati aja. Tidurnya nggak harus itu dari kita. Aktivitas kita tidur senyenyak-nyenyaknya. Tadi kita baca berapa? Ingat aja tiap malam. Kalau kita tidurnya itu jelas fakta bahwa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, sehingga bisa kita rela beban-beban itu semua dan kita pikirkan. Sebenarnya ketika kita tidur malam, boleh Tuhan, jangan lagi dibebani kita dengan pikiran. Kalau orang Cina, dia masih begini dia, boleh Tuhan. Semua yang dipikirnya, dibayangkannya, ibarat kertas. Oma beban-beban Tuhan, Oma sulit pikiran kon, dituliskan atau dituangkan dalam siapa Tuhan di meja. Kita tidur. Oh dah kita apa-apa ya kalau semua ini belum pikiran masalah satu pikir berhenti tak kira bodoh ini bisa sangat sulit. Tapi sekarang banyak orang tidak hanya tidur karena menikmati handphone sampai jam 0 sampai jam 1. Jadi beda sekarang, bukan memikirkan tapi menikmati menonton sampai jam-jam malam. Nah ini juga gak harus. Nah itulah dari 3. Percaya penuh, sepenuh-penuhnya, sesadar-sadarnya, seterang-terang cahaya Tuhan. Yang kedua, tunduk dan taat setia pada Tuhan dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga, kita melakukan apa yang firman Tuhan. Inilah panggilan keluarga kita pun diberkati Tuhan. Kalau kita orang tua percaya pada Tuhan, pasti setia. Apalagi seorang ayah, pasti punya rencana Tuhan yang kulit khusus bagi istri dan anak-anaknya. Tadi dikatakan Abraham membawa istrinya. Itu pasti. Yang kedua, ada rencana indah Tuhan untuk kita. Pasti Tuhan. Dan orang tua jadi suka cita mengarah Tuhan aku, nanam beja guna. Bapak pukul ngasih sekolah SMP, SMA, mahasiswa. Itu rencana indah, tidak harus ada heboh-heboh. Dulu lagi kan tamat SD dan hebat SD. Tetangga-tetangga kita ini, tamat SMP anaknya ada senang, terus menikah dulu. Kalau gitu orang Batak enggak. Kalau bisa lebih daripada ayah dan ibunya, sekolah mau dulu, sekolah mau anakku, mana yang di Batak bukan. Oh datang anaknya, dia sambil kerja, belajar, sekolah sambil kerja, itulah hebat orang Batak. Jadi orang Batak termasuk secara komunal di HKBP ini berkati Tuhan. 2061 ibu HKBP 200 tahun. Kemarin saya belajar sama sekolah minggu berapa umurnya? 11 tahun, tambah 35, 40 tahun. Itu masa karir puncak 40-50 tahun. Kita bayangkan kita bisa jadi orang-orang hebat dan mereka mencintai Tuhan, orang tua dan gereja. Umur saya tahun 2021 sudah 88 tahun. Masih adakah KBP yang mana? Tahun 2021 masih. Tapi kalau tidak kita didik anak-anak kita mencintai orang tua, mencintai Tuhan, mencintai gerejanya, ya begitulah. Tidak setia dari awal sampai akhir. Karena di kita saudara yang Tuhan kan, ada dosa dah, ruas tidak bisa. Bisa nanti motif mainan di kubur kita sah secara adat dan seterusnya. Lalu lama
Bagi percobaan kata-kata sebetulnya nama dia memang salibnya kalau soal datang. Kenapa? Ay sokat putih na Mateo tuwagana, gereja, tulungan, ibu na ibu. Dari awal dia percaya kepada Yesus. Tapi kita Kristen itu adalah hubungan dengan Tuhan Yesus. Hubungan tertutup. Kalau begini dikatakan hubungan kita dengan orang tua dulu bereskan. Hubungan kita dengan yang paling dekat, tetangga kita bereskan. Hubungan kita dengan famili beda, dengan orang tua, dengan tulang, lambung bereskan. Hubungan dengan gereja bereskan. Kalau mau ada Tuhan Yesus, saya bagi mana cara? Dunia raus, bapak tidak, kita hubungan itu malah langsung. Jadi dari awal sampai hari ini kita hidup dan kita mati nanti, baguslah track recordnya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan sesama, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan manusia, hubungan dengan orang tubuh, pas mana salib. Lalu saya ada si Yesus Subhanahu mana Kristus Tuhan kita. Nah sebaliknya saya minggu suara perlindungan dan orang tua di bensi ayat dengan Tuhan. Kristus Tuhan kita jalan mana Yesus Tuhan kita mana orang. Tapi seorang yang orang dalam Tuhan. Jadi di kita kuda Tuhan kan. Nedon itu sampai memang gawe pasu-pasu kita. Di pasu-pasu asal gawe pasu-pasu. Diberkati supaya kita menjadi berkat. Nah gereja ini menjadi berkat bagi tetangga. Kalau tetangga kan bisa kalau kehidupan menderita. Ada waktu 10 kg boras. Setelah tetangga enggak itu beda gereja terjadi ya. Setiap Natal ada namanya bakti Natal. Kita pedulilah supaya lebih berkat. Orang tak jadi tahu, ini saya ingin berbagi. Mana bagian kita akan keluar dan berbagi HP lupa kita. Ini narasi. Kalau dikatakan diberkati supaya jadi berkat, berarti kita berbagi. Tidak boleh hanya untuk diri kita. Bayangkan bangsa Israel bisa menjadi terberkati, jadi bangsa-bangsa yang terberkati yang lain. Semuanya dapat berkat. Handphone itu penuh handphone, Facebook dan lain sebagainya. Meta itu maksud pencipta Facebook itu pencipta komputer itu dari orang Yahudi dan sistem militer kecanggihan dari Yahudi semuanya dari orang Yahudi penuh. Kita pelanginan karya pemain kota berupa katakan kali ini, nah bukan soal kaya materi yang tercapai. Ke depan meskipun kau kerja keras, ingat Tuhan dan ingat orang Tuhan, ingat dirimu, sayangi Tuhanmu, sayangi orang tuamu, sayangi dirimu, sayangi orang, berbuat baiklah. Jadi anak-anak lagu hidup ini adalah kesempatan. Itu adalah semacam beda. Anaknya pemain musik, dia mati muda, ya masih muda, masih muda. Lalu saya menangis. Tapi anaknya ini sudah didarasikan, diajak beta ke gereja, beta melayani Tuhan. Jadi kita sekalian sholat dulu ya. Seperti wanita melayani Tuhan. Karena melayani dia melayani namanya harum. Tambah bapaknya yang menciptakan lagu hidup ini adalah kesempatan. Itu jelas. Jadi namanya harum dikenal, dilakukan
oleh semua. Anak kecil sampai orang tua lansia. Hidup ini ada bersih. Selagi masih sehat. Dan kedua, APLP Pospel Moro akan natutusi itu dari awal pertengahan sampai akhir. Alat otik berita. Dalam otik semangatnya. Alat otik saling berbagi, saling menopang, saling kerjasama, saling memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk gereja. Ketika kita memberi amanah, Tuhan sedang memberkati. Ketika kita sedang menerima berkat Tuhan, Tuhan sedang memberi lagi. Jadi nggak ada keraguan sebenarnya. Cuma kita memberi, lihat kebutuhan. Kebutuhan keluarga dulu selamat, kebutuhan famili dulu selamat, kebutuhan itu jangan bandingan kau. Agak kecanggung. Jadi kita tuh beri karena yang kebutuhan, karena diperlukan, karena pertolongan Tuhan. Mari kita semua mengenal gade-gade, gade terpasu-pasu kita, tak pada mengenal agak naruh-naruhi, nanti mau jasa di istilah. Nah, kalau lapangan hati, patuh ini benar. Jangan memburuk-burukkan. Itu sama saja dengan melukai Tuhan. Karena yang kita buruk-burukkan itu ciptaan Tuhan itu. Dia orang miskin, tapi ciptaan Tuhan yang salah. Dia orang kaya, dia juga ciptaan Tuhan. Itu sebenarnya keseimbangan saling kembali pulang ke sana. Keseimbangan. Yang tidak terlalu begini, yang datang tidak terlalu begini. Nah ini tidak begitu kali. Jadi jelas ya. Ketika bengkok kata-kata kita di luar, udah bengkok, menghina, membuli. Kan banyak orang yang membuli anak istri masuk putih. Tapi di bengkok, orang tak suka. Yang lurus-lurus saja, yang seimbang-seimbang, yang mengejar-ngejar. Sehingga terjadilah berkat untuk kita dan untuk orang lain. Amin. Maknanya kita. Mau lihat tema oleh Tuhan di Pai Oktober kami di minggu seksa Gesimau. Tadi waktu pasu-pasu ini ragam di pasu-pasu Paktokian siapa berbicara. Ima di Tuhan Horong, Hadameo, Lasaroha. Jara Tuhan dari Tuhan, Maulau belum meneroham. Tuhan di dalam tiki hari beraktivitas Maulau Silon Nami. Takas di Pakilau kami ya Tuhan. Namian Tuhan jalan dengan dipasang menularian. Buah berkosa keluar, buah berhaji pasok, buah ber Maulau kasih Nami waktu bermula. Atau oleh Tuhan Pak Boy mari ke rumah saudara keluarga kami. Kami semua anak, nama salah, nama muat, udur. Sudah agak keluarga kami yang kami, tokoh kami, famili kami mendapat tokoh makawasi pulau Nabi Udan. Menarong kami oleh Tuhan. Jalan di Padua oleh Tuhan. Sudah agak narwai bisa datiki dan narong de siapa Laho membayar budak tujuh rumah alam meminta dari Tuhan karena membayar perbudakan sosok Tuhan yang ke narwai gue di pokok kami ya Tuhan di harta pembayaran di jari-jari kami Tuhan melalui tidak kami nah terus menyiapkan akan narwa akan Nasukinkan di ruang pikiran terlinang Tuhan di tikion upah dua hal neima hiti warna lagi asa terpasu-pasu nih gak dipasu-pasu matutu dadak saya hui timot tani namanya sopo di ruang Tuhan nih
Gagdang pasu-pasuhan itu menjalan nawiyong kami dosa lain, kawalan lain, dangta pasu-pasu. Buat sa dulang itu jadi dangta pasu-pasu. Mohon upah kami dan Tuhan usai sa kami dosa ilungan namin. Nasuyo kami biar ka nasuyo aka ngawahi gade terpasu-pasu na ampuni kami na umapong kami. Tuhan, pasu-pasu na parlado situan kami, situan ibu, situan sinaga, na terus makugasi belum dihujau, nomor nalu sudah sini Tuhan, aku gereja Tuhan, pokoknya Tuhan Tuhan berdampak pasu-pasu dan kolaborasi, berdampak pasu-pasu dan dalam negosiasi dari Tuhan, memakai titina, tenaganya, pengobatan. Pasu-pasu yang mengenai jangan diperluas, nautikon. Jujur dari Tuhan, makin Tuhan saya tetap lebih dalam ruas dunia yang lebih prospek kalau alai aku guna ini Tuhan. Saya guru di bawah mau tupe otik kami manusia kakak merasa perlu kakak harus kami Tuhan las doang boleh hari sada komunal sada persekutuan dan nangul pasu-pasuman dan datang nami nama kami jadi bapak pun dalam tahu hari menguji pasal pokok las doang kami nang yang kami nasi sekolah minggu SD, SMP, SMA, saat perguruan tinggi, meneliti penasihat maringan, masih ada pasu-pasu masih dari Tuhan, dari yang nasi awam, yang nabi yang pidamu, si buah-buah, nabi dari Tuhan. Atau saat Tuhan ya Tuhan, selalu bertemu dengan di mana pena kosong oleh Tuhan sumber itu loh, dari bahan perjalanan pada kepaparan satu dan sumber itu di gagasan di pasu. Jangan orang sih maknanya dokumen. Sudah luas kemudian KBP pos POO siapa yang satu nama undang. Jangan luas usia kecupang di area Narongihun di batasan Las Neroha. Di rampok esok dari Tuhan pasu-pasu masa kami modal dengan asal rakam membangun kemajuan keseluruhan ini program golongan atau Tuhan bisa berubah pada undang jumlah sama dosa kami. Mari hite Tuhan Yesus Kristus. Nah, masuk-masuk kami, jalan dari tak masuk-masuk kami, jalan kami dari masuk-masuk Tuhan ngasih. Amin. Tapi siapa Tuhan tak bagi TT hidup pasal terkelihat 2A 2B. Detail nomor 700 siapa 2 masuk-masuk nomor Tuhan.
rumah kita